Semua elemen timnas Indonesia harus bersatu, segala hal yang berhubungan dengan ego pribadi setidaknya harus benar-benar disingkirkan demi kepentingan timnas mimpi ke Piala Dunia. Ibarat udah di depan mata, bila berhasil mencapai 9 poin atas Aussie, Bahrain, dan China, maka kemungkinan besar kelolosan Indonesia ke Piala Dunia secara langsung bisa. Maka dari itu hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Nah, salah satu problem utama timnas selama ini adalah penyerang, dan harus diakui makutnya oleh Romani sedikit akan memberikan nilai tambah. Namun perlu diingat juga jika pelan-pelan para pemain, khususnya mereka yang bertipe menyerang, telah menunjukkan peningkatan performa, hal yang kemudian membuat Patrick Clerc sudah mengantongi siapa-siapa aja nama penyerang yang kemungkinan akan diperlukan. Sementara itu ada kabar soal Sandy Walsh yang membuka segala intrik yang terjadi di Kevin Haaland sehingga membuatnya harus pergi dari klub tersebut. Menurutnya ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan aktifnya Sandy membela timnas Indonesia, sehingga boleh dikatakan itu adalah sebuah pengkhianatan kepadanya. Di sisi lain, ada pun Ilkan Bagot yang kita tahu pasca cedera sukses tampil kini benar-benar membuka peluang untuk bisa comeback ke timnas. Terutama Ilkan menuturkan, apapun yang terjadi ia akan tetap berkomitmen tentang kebanggaannya menjadi pemain timnas Indonesia. Kurang lebih 1 bulan lagi, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di sisa laga babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berperang melawan Australia dan Bahrain yang tetap tim kuat, membuat publik sangat berharap kalau PSSI bisa segera mendatangkan pemain keturunan baru setelah resminya oleh Romani. Jelas jika misal setelah all nama pemain yang dirumorkan macam Jerome Moro dan Nimel beneran terrealisasi, maka harusnya sih bisa untuk meraih 6 poin di 2 laga tersebut untuk kemudian berusaha mengambil poin penentu atas China. Karena namun di atas kertas nama-nama pemain keturunan lainnya secara kualitas udah bagus. Chesses Martin, Pascal Vin, Hordong, Reign, Orat Mangun, Mil, Curlian Reinders, Sandy Walsh, Kevin Big dan Tom ya adalah pemain-pemain yang secara jam terbang dan pengalaman sudah terbukti. Di samping tentunya pemain-pemain hasil didikan dalam negeri seperti Marcelino, Asnawi Pratama, Farhan Yaakob Sayuri, Agi Maulana, Fikri Rizky Ridho Kambuaya hingga Ramadan Sananta jelas tidak bisa mengabaikan Gang Menan berjuang sampai titik darah. Berbicara soal lini per lini, tentu lini stok yang nyainglah, akan tetapi kalau merujuk pada satu Nadia masih sangat layak untuk bisa kembali ke timnas Indonesia. Setelah ditepikan selama setahun ya, penampilan Ilkan bersama Blackpool musim ini, khususnya pasca cedera, beneran keren pol. Bahkan dalam beberapa laga terakhir Ilkan selalu jadi starter dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, biar bagaimanapun juga kualitas Ilkan masih sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama untuk duel-duel bola atas dan untuk melawan tim modelan Aussie serta Bahrain yang suka spam crash, apalagi kalau sudah masuk ke 10-15 menit akhir pertandingan. Ilkan bisa jadi solusi untuk memperkuat sektor yang diketahui belakang. Nah, Ilkan itu sendiri masih tetap mencintai Indonesia. Apapun yang terjadi untuk itu komitmennya tetap sama, yaitu berjuang sebaik mungkin. Andai bisa dipanggil ke tim nasional yang sudah masuk era baru bersama Patrick dan rombongan, saya akan selalu bermain untuk Indonesia. Terutama karena keluarga saya, seperti kata ibu saya, memilih membela timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat. Tegas jua tanpa henti di puncak tinggi raih mimpi dunia, lihat selangat kami gang. Sementara itu selain lini belakang seperti lini depan nih yang masih jadi PR, karena semua tahu tim ini sering banget apes di depan gawang. Masuknya All Romani kemungkinan besar akan memberikan garansi lebih, dan Ciaoli pasti tahu soal itu yang jadi masalah. Oleh ini kan musim ini juga sedang berjuang di klub Jati, mau tak mau si Alay tetap harus menyiapkan opsi lain di lini serang, dan diketahui mantan pemain Barca itu telah menyiapkan 4 nama sebagai opsi pilihan di lini serang, yang mana mereka adalah Moro, Zelstra, Eliano Reinders, Agi Maulana, Fikri, dan Ramadan Sananta. Nah, soal Moro serta Sananta ini adalah sesuatu yang menarik karena secara gaya main mereka setipe perihal berkas. Moro kemungkinan malah bisa lebih cepat dari Ciro, sehingga peluangnya untuk main bisa lebih cepat. Kalau Sananta belakangan ini ia udah mulai rutin lagi mencetak gol. Harus diakui untuk ukuran penyerang lokal ya, Sananta ini adalah yang paling rumit sebagai nomor. Mimin percaya kalau Sananta main di bawah sistem yang lebih banyak membuatnya ada di kotak penalti, maka gol itu hanya waktu lalu Eliano dan Egi. Bagaimana Eliano dan Egi bisa jadi opsi ketika Oles misal amit-amit kenapa atau baseball perform dan di pos
Nomor 9 bisa Ragnar yang membintangi sebagai false end khusus. Eji saat ini ia sedang on fire di Liga. Toh secara bakat Eji adalah aset penting di timnas Indonesia kalau ia baseball. Cedera parah ketika itu pasti dia masih stay di Eropa dan kini dibawa AS dia. Kalang-kalang pelan-pelan menembuk sentuh lagbennya kini bisa main lebih efektif. Apalagi dengan tim yang modelan mainnya umpan pendek kombinasi. Kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak kirai mimpi selangat kami. Di sisi lain ada cerita menarik soal Sandy Walsh dengan kepindahannya ke Jepang di mana Sandy akhirnya membuka segala masalah yang membuatnya benar-benar dihianati oleh Kevin Mahlen yang mana masalah itu nyambung ke soal timnas Indonesia. Sandy Walsh mengakui bahwa ia mengalami situasi sulit di Kevin Mahlen setelah membela skuad Garuda di Piala Asia di mana ia menyebut komunikasi antara dirinya dan staf pelatih klub mulai renggang setelah ia absen selama juga untuk membela timnas Indonesia di turnamen tersebut. Memiliki perasaan aneh karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf Mahlen dan saya saat itu saya tak dimainkan tanpa alasan. Kemudian saya berpikir mulai untuk bermain sepak bola di Asia di mana saya akan mendapatkan penghargaan dan menit bermain, ujar Sandy Walsh dikutip dari Gazette Van Weapon. Terlepas dari apapun moga-moga aja deh semua elemen timnas benar-benar bisa bersatu. Karena tanpa adanya persatuan, mungkin bisa mencapai hasil terbaik. Buat Ilken mudah-mudahan dia bisa diberikan kesempatan lagi. Dan Mimin percaya Ilken pasti akan dipanggil lagi, performanya juga bagus di klub lalu buat tampil di atas lapangan. Tolong banget berikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas. Yang ada fokus dan abaikan segala hal yang cuman bikin ruwet. Kalaupun ada ya udah gaji. Kemudian buat Sandy mudah-mudahan deh keputusannya ke Jepang bisa berbuah bagus. So tetap semangat dan sukses selalu.